Bantara duduk dong, Bantara. Oh iya, maaf. Yuk, minggir yuk. Belakang Hadirin, kita saksikan saat ini Bapak Menteri Perhubungan didampingi Bapak Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan juga Bapak buka, Pak. sedang memberikan bikisan kepada para pemudik. nyalain ya. Abang izin apa? Ya, gua udah ambil ya, udah set ya polisi ya. Aku udah siap. Follow. Deh. Oh ya sudah. Oke. Aduh di. Gua nggak tahu. Baik, mohon izin berkenan kepada Bapak Menteri Perhubungan dan juga rombongan untuk dapat menuju tempat acara karena saat lagi acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Purwodadi. Yang kami hormati Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia beserta rombongan. Dan selanjutnya berkenan kita akan mengawali acara dengan membaca doa terlebih dahulu. Kepada AKBP Gandhi kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doa kami pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka fis safarina hada al-adira wa at-taqwa wa min amalina wa tarda. Allahumma hawin alaina safaruna hada wa atina. Uda Allahumma anta ashhibu bi asfari wal khulafahul akhir. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dalam perjalanan kami kebaikan, ketakwaan dan amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami dan dekatkanlah jaraknya. Ya Allah. Menteri Perhubungan didampingi Bapak Wakapolri beserta rombongan. Baik, mohon izin akan kita hitung mundur, berkenan kepada media untuk bisa mohon izin kepada media untuk berkenan berdiri di samping panggung karena acara pembukaan one way akan kita mulai sehingga para pengendara akan melintas. Batasnya sini ya. Batasnya sini ya. Batasnya sini Pak, jangan lagi Pak. Maaf Pak, maaf. Maju lagi. Maju ke kiri lagi. Harus kecepatan kencang ini. Iya. Lagi. Mohon maaf ya. Kiri lagi. Panjang. Kiri lagi. Kecepatan tinggi itu udah enggak bisa. Nanti Baiklah hadirin, akan kita hitung mundur dengan pembukaan rekayasa lalu lintas arus mudik one way Cikampek Kalikangkung dalam rangka operasi Ketupat Lodaya tahun 2025 dimulai. 3, 2, 1. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah. Semoga dengan pelaksanaan rekayasa lalu lintas arus mudik one way berjalan dengan aman dan juga nyaman. Dan kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, semoga berjalan dengan aman, nyaman dan juga lancar. Diharapkan para pemudik dapat sampai dengan tujuan dalam keadaan sehat walafiat. Kabel. Ini nggak bisa ngebut nih. Ayo mundur lagi. Lagi ya Pak. Anu deh ya gambarnya. Lagi.
Wih, kabel. Bernas, cabut kabel nih, Bernas. Iya, ini kabelnya kali. Ini yang kita lain ya. Itu pakai headset bang. Setiap rekayasa lalu lintas itu punya parameter. Jadi parameter ini untuk jalan tol ditetapkan oleh Jasa Marga dan Kepolisian. Saya melihat bahwa sepertinya dengan rekayasa one way nasional berarti parameter yang telah ditetapkan oleh Kepolisian maupun Jasa Marga sudah melewati, sehingga kemudian diberlakukan rekayasa one way nasional. Kalau untuk rekayasa one way nasional ini diberlakukan sampai kapan? Mungkin nanti kita lihat situasinya, ya. Dari Jasa Marga dan Kepolisian punya parameternya. Jadi sepanjang parameter itu masih memungkinkan untuk dilakukan one way nasional, itu akan dilakukan. Tapi kalau memang sudah tidak memenuhi, tentunya one way nasional akan diberhentikan. Kalau selain dari one way nasional, dari rekayasa kontraflow maupun ganjil genap itu secara situasional juga atau seperti apa, Pak? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, setiap rekayasa itu punya parameter. Jadi setiap rekayasa punya parameter. Nah, ini kemarin juga sudah ada dilakukan kontraflow maupun ganjil genap, itu berdasarkan parameter masing-masing. Parameter ataupun persyaratannya apa aja, Pak? Mungkin ada jumlah kendaraan tertentu sampai akhirnya nanti one way? Iya, jumlah kendaraan tertentu yang dihitung. Lalin per jam yang ditetapkan itu seperti kalau nggak salah ada 5.000, 5.500, kemudian 6.000 sampai kalau sekarang 8.500. Untuk one way nasional 8.500 per lalin per jam. Pak, penegasan berarti hari ini puncak dari arus mudik ya, Pak, ya? Ya, kalau kita lihat dengan jumlah kendaraan yang sudah 8.500 per jam, maka kami bisa menyampaikan bahwa ini adalah puncak dari hari dari mudik. Prediksinya sendiri, Pak, untuk jumlah kendaraan pada puncak arus mudik hari ini? Kita mesti Totalnya 2,1 juta. total ya secara keseluruhan. H+2. Sampai dengan H+2, H2. Pak, ini kan one way sudah dimulai pada imbauan pemudik menggunakan jalur A atau B itu untuk mereka yang mau kemana, misalnya apakah yang ke Jawa disarankan ke ambil kanan atau bagaimana? Karena ini sudah diatur, jadi kita sih tidak membatasi arus A atau B. Yang penting kita sarankan bahwa mereka mengemudi dengan hati-hati. Antisipasi apa saja, Pak, yang sudah dilakukan kalau yang terjadi di jalan begitu? Pihak kepolisian sudah menempatkan personilnya di lajur ini, dan tentunya dari pihak kepolisian sudah mengantisipasi semua hal yang mungkin akan terjadi apabila para pemudik melewati jalan one way nasional ini. Alternatif di Jakarta, Pak, di arteri gimana, Pak? Arteri sama seperti menyiapkan one way nasional, kepolisian maupun pihak Jasa Marga sudah mengantisipasi untuk jalan-jalan arteri, menempatkan personil-personilnya di jalan arteri untuk membuat jalan arteri tetap lancar sebagaimana yang diharapkan dari kendaraan yang balik ke Jakarta. Pak, dibanding periode yang sama kan tahun kemarin bahwa tahun ini itu naik 1,5%, Pak. Apakah akan ada level kontingensi, Pak, atau level darurat di arus mudik tahun ini, Pak? Saya rasa karena kenaikannya tidak sedemikian drastis dibandingkan tahun kemarin, maka perlakuannya kurang lebih sama seperti kami lakukan dengan tahun kemarin. Mas, selain rekayasa arus lalu lintas, apalagi antisipasinya mungkin dari pembatasan angkutan barang atau apa? Kalau pembatasan angkutan barang itu sudah kami lakukan dari tanggal 24 Maret hingga nanti tanggal 8 April. Jadi itu adalah bagian dari antisipasi kita untuk mengatasi masalah para pemudik yang akan melintasi di jalan tol khususnya. Tapi masih ada beberapa sejumlah angkutan barang yang melintasi, itu berarti pengecualian atau seperti apa, Pak? Kita kan namanya pembatasan, tidak semua kendaraan berat kita larang, ini bukan larangan. Jadi ada kendaraan berat yang memang kita bolehkan untuk melintas, seperti yang mengangkut bahan baku sembako, kemudian BBM itu kita, dan ada beberapa kategori lain yang kita izinkan untuk melintas. Pak, tahun lalu banyak kritikan soal kontraflow, Pak, yang juga menjadi salah satu faktor kecelakaan di kilometer 58. Apakah ada
skema untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi lagi nggak Pak? Mungkin Pak Waka. Mungkin dari Pak Waka bisa menyampaikan yang skema kontraflow. untuk antisipasi baik. Baik, terima kasih. Pertama saya ingin menambahkan keterangan dari Bapak Menteri Perhubungan tadi ya, berkaitan dengan pemberlakuan pengaturan atau rekayasa lalu lintas. Jadi hari ini kita kembali melakukan untuk one way, satu arah. Saya mendapat informasi dari Jasa Marga bahwa perkiraan itu sampai dengan H+2 kurang lebih 2.100.000 kendaraan yang akan keluar dari Jakarta. Dan kalau sampai dengan tadi malam, tadi pagi, itu tercatat kurang lebih 1.200.000. Artinya ini sudah 60%. Oleh karena itu perkiraan mudah-mudahan hari ini memang puncaknya ya kita pantau terus. Tetapi kalau seandainya tinggal 40% hari ini dan besok sampai masih ada waktu kita dengan tanggal 30, berarti mudah-mudahan itu cukuplah kira-kira pembagian pengaturan arus lalu lintas. Jadi kalau rekan-rekan tadi menanyakan apakah prediksi seperti apa, mudah-mudahan ya kalau kita melihat dengan rekayasa yang sudah kita lakukan sampai dengan pagi hari ini, insya Allah nanti besok dan lusa juga ada kepadatan, tetapi itu masih bisa kita antisipasi dengan baik. Ya. Pak, terakhir berarti kan semalam ini sempat ada secara berkala ya Pak ya, ini terkait dengan penerapan one way-nya. Ya. Itu sudah, apakah itu sudah bisa mengurai kepadatan Pak sehingga hari ini juga akhirnya dilakukan take off? Ya betul, itu sangat memudahkan sekali untuk pengaturan rekayasanya. Begini. Jadi kalau kita lihat situasi untuk memberlakukan one way itu tergantung situasi kondisi di lapangan. Jadi kemarin misalnya jadwal akan kita tentukan sesuai dengan waktu. Ternyata sebelum itu kepadatan sudah belum mengekor. Ya, oleh karena itu kebijakan di lapangan itu langsung dilakukan one way. Nah itu juga sama. Hari ini dan seterusnya akan kita berlakukan seperti itu. Jadi menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Jadi sekali lagi kita harap para pemudik jangan sampai menunggu kapan one way dilakukan. Nah kemarin terjadi karena apa? Salah satu kepadatan mereka menunggu one way. Padahal one way itu kita berlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, tapi insya Allah nanti ganjil genap sudah diberlakukan, kontraflow sudah dilakukan, one way juga kita lakukan dan skema-skema rekayasa seperti itu mudah-mudahan nanti akan memperlancar arus mudik kali ini. Antisipasi laka di kontraflow seperti itu dari tahun lalu gimana Pak? Ya, kembali terkait dengan pengaturan petugas di lapangan dan pengaturan daripada arus lalu lintas yang masuk itu sendiri. Ya, itu penting saya kira. Mudah-mudahan di pembelajaran tahun ini jauh lebih bagus daripada tahun yang lalu. Ya, kita doakan seperti itu. Cukup? Ya, oke. Dari